kita akan identifikasi satu-satu dari gambar yang ada di buku tema kalian yang halaman 180 dan 181. Kita akan lihat satu-satu gambarnya, apakah setiap gambar termasuk ke dalam sila keempat atau tidak ya. Kita cek satu-satu bersama-sama. Nah, gambar yang pertama ini adalah 3 orang yang sedang berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan suatu keputusan. Apakah ini termasuk ke dalam contoh perilaku sila keempat? Tentu saja betul. Kita checklist. Gambar yang kedua ini ada 3 orang dan 2 orangnya mengacukan tangan. Gambar yang ini adalah gambar yang ketika memberikan pendapat saat bermusyawarah. Nah, itu juga termasuk contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat. Jadi, checklist ya. Gambar yang ketiga ini adalah seorang ayah yang sedang memberikan arahan kepada anaknya. Ini merupakan contoh perilaku sila keempat juga. Nah, kita sebagai seorang anak harus mendengarkan dan mematuhi arahan dari ayah kita sebagai kepala keluarga. Jadi checklist ya. Sekarang gambar yang keempat. Sepertinya Bapak ini sedang marah ya. Nah, kalau kira-kira menurut kalian apakah ini termasuk sila keempat atau bukan ya? Tentu saja bukan. Nah, gambar keempat ini bukan mencerminkan perilaku sila keempat karena dia seperti ingin memberikan keputusan sendiri. Sedangkan dalam sila keempat itu kita harus memberikan keputusan secara bersama-sama. Nah, gambar yang kelima ini sedang melakukan bermusyawarah ya untuk menentukan suatu keputusan secara bersama-sama. Apakah ini contoh perilaku sila keempat? Ya, betul, tentu saja. Jadi kita checklist. Gambar yang keenam ini sedang melakukan berdiskusi 2 orang, menyampaikan pendapatnya satu sama lain. Apakah ini termasuk sila keempat? Ya, betul, ini juga termasuk sila keempat, menerima pendapat dari orang lain. Gambar yang ketujuh, ada 2 orang yang sedang melakukan berdiskusi, tetapi salah satunya terlihat seperti sedang tidak menerima pendapat dari orang lain. Nah, kita tidak boleh begitu. Ini merupakan contoh bukan perilaku sila keempat, karena sila keempat itu kita harus bisa menerima pendapat orang lain. Nah, jadi dari gambar yang sudah tadi kita pelajari, kita bisa simpulkan kalau contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat itu yaitu pertama, mendengarkan pendapat orang lain saat bermusyawarah. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menyampaikan pendapat ketika melakukan diskusi bersama teman-teman. Yang keempat, mendengarkan dan mematuhi arahan dari kepala keluarga, terutama ayah kita atau orang tua. Yang kelima, memutuskan bersama-sama segala sesuatu dengan bermusyawarah. Itu dia beberapa tentang contoh perilaku sila keempat yang kalian bisa nanti terapkan di kehidupan sehari-hari, bisa di sekolah, bisa di lingkungan masyarakat, maupun nanti dengan teman-teman kalian. Nah, sekian pelajaran hari ini. Semoga selalu kalian dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa kalau beraktivitas 3M. Pakai maskernya, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.